Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi bersama saya Lenona Rahab sebagai host dan Bapak narasumber kita, Bapak Advokat Tohiruddin Siregar SHI, MH, CPM. Nah, kita sekarang masuk segmen 2 nih Sobat Mahasiswa. Nah Pak, Bapak juga aktif ya nih dalam membimbing peradilan semu. Ya. Menurut Bapak nih Pak, seberapa penting pengalaman peradilan semu ini bagi mahasiswa, khususnya kami nih Pak, yang udah semester 7 nih Pak ya, yang udah sering kali mengikuti peradilan semu. Jadi memang untuk adik-adik mahasiswa ya, untuk peradilan semu ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang ini kan termasuk pembelajaran juga. Ketika kita nanti sudah terjun ke lapangan, karena adik-adik mahasiswa ini kan ada namanya PHL ya. PHL. Ketika PHL nanti kan ini sudah menjadi bahan ketika adik-adik itu sudah berpraktik di pengadilan agama seperti itu. Jadi Pak, saya rasa secara pribadi ya nih Pak, memang peradilan semu ini sangat penting bagi mahasiswa seperti kami lah ya Pak ya nih. Iya. Ada juga memang sepele ya Pak ya, hal ini ketika saya mendapatkan pengalaman ini di peradilan semu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Yaitu ketika para hakim masuk nih Pak ke ruangan, itu ternyata hakim anggota yang kiri kanan itu tidak boleh duduk sebelum hakim ketua duduk. Ternyata ada beberapa etika yang dipelajari ketika peradilan semu ini. Jadi peradilan semu ini sangat penting ya Pak ya. Sangat penting sekali. Kemudian Pak, kemampuan apa sih yang perlu diasah mahasiswa dalam peradilan semu ini? Apakah teori yang dipelajari di kelas dipraktekkan di sini atau bagaimana menurut Bapak? Iya, yang perlu itu yang pertama memang adalah teorinya, ya kan. Kemudian kita melihat dari prakteknya itu. Tujuannya apa? Memang teori itu sangat perlu agar memang adik-adik mahasiswa ini mengetahui bagaimana nanti teknis ataupun caranya untuk melakukan praktek peradilan semu ini itu sendiri, kan. Ketika istilahnya melakukan praktek peradilan semu tanpa teori, ya kan, berarti amburadur dong, ya, seperti itu dia. Makanya memang perlu setelah itu, makanya saya lihat itu peradilan semu itu kan dilakukan semester akhir gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang dibekali dulu dengan teori-teori. Nah, itu dia. Selama ini kan Bapak terkenal sebagai pembimbing peradilan semu nih di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ada nggak nih Pak pengalaman lucu Bapak selama membimbing mahasiswa nih Pak di dalam peradilan semu tersebut? Iya. Kalau pengalaman yang lucu yang boleh dikatakan ya nggak ada ya. Nggak ada ya Pak ya. Iya Pak ya. Tapi kadang-kadang memang mahasiswa itu menanyakan, gimana Pak kalau saya sebagai paniteranya apakah harus pakai toga? Gitu. Iya, Pak, ya. Ada juga memang seperti itu mahasiswa itu kan. Ya, kalau dia paniteranya enggak perlu pakai toga, cuma dia harus pakai jas. Itu dia. Yang pakai toga itu adalah hakimnya. Kalau dia di peradilan agama, istilahnya pengacaranya itu pun ya enggak pakai toga. Ya kan. Kalau dia pengadilan negeri, ketika pidana itu memang pengacara jaksanya itu sama-sama pakai toga. Iya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih peradilan semu ini kan sudah sering kami ikuti di dalam peradilan semu. Nah, Bapak juga sebagai pembimbing dan udah sering ke lapangan juga nih. Seberapa jauh lagi menurut Bapak perbedaan antara peradilan semu dengan pengadilan yang asli Pak? Seperti pengadilan negeri dan pengadilan agama. Kalau kita lihat di peradilan semu itu dengan yang pengadilan yang sesungguhnya yang ada di pengadilan itu sebenarnya enggak jauh lagi. Karena memang ketika kita berpraktek peradilan semu itu yang kita yang kita praktekkan itu kan bagaimana yang praktek yang sesungguhnya itu yang di pengadilan. Kan seperti itu. Makanya memang tidak jauh lah apa yang peradilan semu itu dengan yang praktek yang sebenarnya yang ada di pengadilan itu sendiri. Nah Pak, sejauh pengalaman Bapak nih sebagai pembimbing peradilan semu di Klinis Hukum Pasih, bagaimana cara Bapak menanamkan etika dan profesionalitas bagi mahasiswa ketika mengikuti peradilan semu ini Pak di dalam peradilan tersebut? Iya, jadi memang yang perlu kita tanamkan kepada adik mahasiswa itu adalah yang pertama itu kan ketika kita membuat suatu praktek peradilan semu itu ya kita harus tugaskan dulu itu adik-adik mahasiswa itu siapa yang menjadi hakimnya seperti itu. Tujuannya apa? Agar mereka itu memang mengetahui tugas dan fungsi mereka itu sendiri. Ya kan, boleh nanti memang ketika di praktik itu misalnya kita tukar yang menjadi hakimnya dulu gantian, kemudian yang menjadi pihak itu gantian, boleh. Tujuannya apa? Agar mereka ini nanti adik-adik mahasiswa ini
mengalami ketika misalnya dia seorang hakimnya dia mengalami, kemudian ketika dia sebagai seorang panitranya dia juga mengalami. Tujuannya apa? Agar mereka ini mengetahui dari keseluruhan daripada peradilan semu itu sendiri ataupun dari peradilan yang sesungguhnya itu. Seperti itu dia. Baik Pak, bisa nggak Bapak ini menjelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam peradilan semu? Mana tahu kan nanti podcast kita pasti banyak ditonton oleh sobat mahasiswa yang bukan hukum juga, agar sobat-sobat juga paham tentang peradilan semu kita. Iya. Yang pertama itu yang dalam peradilan semu itu kan kita sebagai mahasiswa harus memahami apa itu tahapan-tahapan daripada persidangan, ya kan? Yang pertama itu adalah ketika masuk gugatan, ya kan, masuk gugatan, kemudian ada pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan itu nanti, ya kan, ada yang namanya lagi mediasi, termasuk juga tahapan daripada persidangan itu. Kemudian misalnya mediasi gagal, apalagi tahapannya itu pembacaan gugatan. Setelah dibacakan nanti gugatan, apalagi ada namanya jawaban. Setelah itu apalagi replik. Setelah itu ya ada lagi jawab menjawab namanya duplik. Setelah duplik baru nanti masuklah ke pembuktian, ya. Pembuktian. Setelah pembuktian nanti apalagi kesimpulan, baru musyawarah majelis untuk putusan. Itu yang perlu dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian apalagi yang perlu, misalnya seorang panitera, apa tugas daripada seorang panitera itu? Itu dia. Jadi ya kan, dalam tahapan persidangan itu pun nanti mahasiswa kita bimbing agar bagaimana teknis daripada untuk menjawab satu gugatan. Itu kan sangat perlu juga ini bagi adik-adik mahasiswa. Kemudian untuk membuat replik itu pun ini sangat perlu, ya kan, sangat perlu. Jangan pula nanti istilahnya adik-adik mahasiswa ingin membuatkan suatu jawaban, replik, duplik itu tidak mengetahui bagaimana teknisnya, ya kan? Ini sangat perlu sekali. Siap. Ya Pak ya. Kemudian Pak, menurut Bapak apa yang paling berharga bagi mahasiswa ketika mengikuti peradilan semu ini? Yang paling berharga bagi mahasiswa adalah memang mahasiswa yang yang sungguh-sungguh untuk mengikuti daripada klinis hukum itu, ya kan? Memang itu sangat perlu bagi mahasiswa yang istilahnya menganggap itu sangat tidak perlu, tentu nanti ini menjadi problem bagi dia sendiri, kan itu. Bagi mahasiswa yang sudah aktif seperti itu, tentu ini menjadi ilmu bagi dia ketika nanti sudah berpraktek di pengadilan, seperti itu. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak tentang tantangan. Tadi kan secara profesional Bapak. Kalau tantangan Bapak sebagai pembimbing nih di klinis peradilan semu ini apa nih Pak? Kalau tantangan yang kita hadapi terkadang memang adik-adik mahasiswa ini nggak tahu lah, boleh dikatakan kurang tepat waktu. Terkadang kita sudah di situ, adik-adik masih belum datang. Ini sangat perlu bagi kita. Itu tadi kita makanya saya bilang itu waktu itu kan tepat waktu ya Pak. Siap. Lalu Pak, bagaimana pandangan Bapak nih terhadap masa depan pengacara syariah? Khususnya Bapak kan udah sering nih praktik ke lapangan, juga sebagai pembimbing peradilan semu nih di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Untuk masa depan sebagai pengacara syariah itu memang saya katakan itu sangat sangat berpeluang lah untuk kita sebagai pengacara syariah. Kenapa? Ya, ketika kita sudah berpraktek itu kan tentu ya kita yang pertama itu adalah dari segi finansial pun mudah-mudahan kita tercukupi kan. Makanya saya bilang itu sangat berpeluang. Di samping itu sebelum ke situnya kita juga sebagai sebagai seorang pengacara itu memang yang pertama itu harus banyaklah rekanan kita dalam arti relasi ya Pak relasi. Karena karena memang relasi itu sangat penting bagi kita sebagai seorang pengacara. Karena macam apa yang kita ini istilahnya, semakin banyak relasi kita tentu menjadi klien kita itu pun semakin banyak yang kenal sama kita. Boleh dikatakan macam berjualan ini. Iya kan? Iya Pak ya. Karena semakin banyak istilahnya yang sudah kita tangani perkara dia itu, kemudian dia puas, tentu ini menjadi nanti disampaikan lagi sama kawannya kan. Kalau bahasa kami itu namanya Pak, kalau nggak salah itu branding ya Pak ya. Kalau udah bagus branding Bapak, ya orang-orang bakal mencari Bapak. Seperti
yang kita tahu ya sobat mahasiswa, Hotman Paris seperti itu ya Pak. Brandingnya kan udah bagus Kak, sangat bagus nih di dalam karir pengacara. Iya, seperti itu. Nah kemudian Pak, saya secara pribadi bisa nggak Bapak ini memberikan pesan terhadap mahasiswa hukum yang apalagi kami yang udah semester 7 Pak nih sedang menghadapi yang namanya skripsian agar selesai tepat waktu. Kemudian bagaimana nanti kami ini menghadapi dunia pekerjaan setelah lulus sarjana hukum Pak? Kalau kita lihat memang mahasiswa, kita pun sudah pernah mengalami ya kan, ketika istilahnya di semester akhir ini yang kepikiran itu hanya bagaimana caranya kita agar tamat. Iya, agar selesai dengan cepat Pak. Selesai dengan cepat, bukan lagi dipikirkan bagaimana nanti kerjaanku. Belum lagi ke situ. Tapi yang lebih pentingnya lagi nanti adalah ketika sudah tamat, ya kan, apalah yang menjadi pekerjaanku. Iya. Nah, tapi itu pun bagi adik-adik mahasiswa yang sedang semester akhir, tidak ada salahnya memang ya tetaplah itu skripsi misalnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Karena nanti yang menjadi bebannya itu adalah beban orang tua kan. Tentu nanti ketika tidak tamat tepat waktu, orang tua ini tentu menjadi beban. Kenapa? Karena bayar uang kuliah lagi seperti itu, ya kan? Iya. Makanya untuk adik-adik ya, kerjakanlah itu skripsi itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah tamat, apalagi yang dipikirkan ya menjadi mencari pekerjaan itu. Makanya saya bilang kalau kita alumni Fakultas Syariah itu jangan takut dengan pekerjaan. Ya, kalau saya boleh katakan seperti itu. Kenapa? Karena saat ini misalnya setelah tamat ataupun sebelum tamat pun boleh menjadi seorang mediator, ya. Boleh melakukan pendidikan menjadi seorang mediasi, itu kan termasuk juga menjadi ada pekerjaan yang ketika setelah selesai tamat kuliah kan. Dari situ kan kita bisa juga mendapatkan secara finansial, ya kan. Kemudian bisa Bapak memberikan kami motivasi yaitu dengan satu kalimat, yaitu bagaimana praktek hukum di lapangan nih Pak. Jadi praktek hukum di lapangan, ya kan, kalau kita lihat kita sebagai mahasiswa, ketika kita sudah belajar dari teori, kemudian praktek di lapangan itu memang ketika kita kita pelajari dengan bagus itu, kemudian kita hayati apa yang kita kerjakan itu, prakteknya itu tentu ini menyatu dengan apa yang disiplin ilmu yang telah kita pelajari selama ini, ya. Seperti itu dia. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya telah berkesempatan hadir dalam podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih sering untuk berhadir dalam podcast kita. Terima kasih banyak Bapak, semoga sukses selalu. Cukup sekian hasil dari podcast kita pada hari ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf sebagai host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.